Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buat materi stoikiometri yang selanjutnya, kan kemarin udah bahas tentang konsep mol dan juga molaritas dan molalitas. Nah, sekarang kita bahas tentang persamaan kimia sama hasil reaksi. Dan yang jadi sorotan kita itu tentang pembuatan atau penyetaraan persamaan kimia yang seimbang dan juga reaksi pembatas. Nah, sisanya ini hanya mengikuti gitu, hanya mengikuti dari teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, di dalam persamaan kimia kan kita pernah belajar ya di kelas 10, mungkin teman-teman juga pernah belajar, coba diingat lagi tentang persamaan kimia. Ada yang namanya dua bagian yang dibedakan oleh adanya tanda panah ini. Nih ya, tanda panah yang ini. Nah, tanda panah ini tuh digunakan untuk membedakan antara adanya reaktan dan juga produk gitu. Reaktan itu ada di sebelah kiri, produk ada di sebelah kanan. Nah, rumus kimia ini merupakan bagian materi pertama yang kita pelajari di sini. Itu ada rumus empiris dan rumus molekul. Nah, rumus empiris ini apa? Rumus empiris ini pengertiannya seperti yang tertulis, rumus yang paling sederhana yang digunakan untuk membuat penyetaraan gitu. Sedangkan rumus molekul ini jumlah total daripada suatu atom atau seluruh atom di dalam senyawa kimia. Contoh di sini. Di sini ada contoh rumus empiris glukosa itu CH2O N kali. Nah, N ini fungsinya apa? N ini itu menunjukkan jumlah perkaliannya atau faktor pembaginya gitu. Tapi rumus dasarnya itu CH2O. Nah, padahal glukosa sebenarnya rumus molekulnya gitu ya, rumus molekulnya atau rumus totalnya itu C6H12O6. Maka nilai N daripada glukosa itu si C6H12O6 kita cari pembagi terkecil terbesarnya berapa. Pembagi terbesarnya yaitu angka 6. Berarti N-nya itu 6. Makanya ketika angka 6 ini dimasukkan ke dalam N akan ketemu rumus molekul C6H12O6. Itu sekilas untuk rumus molekul dan rumus empiris. Nah, gimana untuk COCl? Ini kasus yang langka gitu ya. Mungkin beberapa senyawa kimia juga ada yang gitu. Nah, kalau di COCl ini itu tuh ini pengetahuan saja ya, untuk tambahan saja. Jadi nggak wajib untuk dipapalkan gitu. Nah, COCl ini termasuk molekul kristal. Jadi dia itu bukan dilihat sebagai CO dan Cl, tapi COCl jadi satu. Jadi itu COCl ya itu COCl, itu nggak bisa dipisah-pisah. Maka di sini ditulis sebagai unit rumus satu kesatuan, bukan sebagai molekul CO dan Cl2 itu. Kalau tadi yang glukosa kan C6H12O6 bisa dibagi-bagi tuh, ada C, H, dan O. Kalau yang COCl ini nggak bisa. Nah, ini ada contohnya. Pada pembakaran 30 gram senyawa organik dihasilkan 44 gram CO2 dengan MR 44 dan 18 gram H2O. MR-nya 18. Tentukan rumus empiris. Nah, ini menentukan rumus empiris. Pertama kita cari satu-satu. Ya. Kalau di senyawa organik kayak gitu. Senyawa organik yang kita tahu yang paling gampang itu kan tadi glukosa C6H12O6 ya. Maka itu yang kita cari di sini utamanya kuncinya itu ada C, H, dan O. Nah, di sini ya untuk mencari C kita bisa ambil dari yang diketahui CO. Kita cari berapa massa daripada C itu sendiri dari CO itu. Nah, gimana caranya? Kita memisalkan CO ini sebagai satu molekul. Ya. Satu molekul CO2 sama dengan 44 gram. Nah, kalau misal dipisahkan dalam reaksi, CO2 itu dia terdiri hanya dari satu unsur C, makanya di sini 1 mol C saja. Ya, karena di sini sih CO2 kan dia adanya 1 mol. Jadi ditulis ada 1 mol C. Maka dari itu kita dapatkan massa daripada karbon itu 12 gram. Sesuai dengan massa relatif karbon kan 12. 12 kali 1 ya 12 gitu. Nah, sedangkan di H2O di sini sama dengan
1 mol H2O, kita bisa lihat molekul H2O itu sebagai 1 mol. Di sini ada jumlahnya ada 2 mol H2. Karena di sini teman-teman bisa lihat H2O kan terdiri dari 2H dan juga 1O. Makanya hanya di sini tertulis ada 2, sama dengan massa H itu kalau misal dilihat MR-nya atau AR-nya itu 1. Maka ketika ada 2 molekul H, masanya sama dengan 2. Nah, kita bisa menemukan C ada 12 gram, H 2. Sedangkan untuk oksigen, sekarang kita cari oksigennya. Oksigen gimana cara mencarinya? Nah, oksigen ini didapat dari pengurangan yang sudah diketahui, yaitu 30 gram senyawa organik dikurangi sama yang barusan kita dapatkan, yaitu C dan H. Ya, 30 dikurangi 12 ditambah 2, yaitu 16. Nah, 16 gram O itu dimisalkan sebagai 1 molekul O. Nah, ketika kita coba bandingkan nisbah atau jumlah C, H, dan O, kita akan dapatkan 1 banding 2 banding 1. Maka ketika kita tuliskan rumus empirisnya, ada 1 C, 2 H, dan 1 O. Dikali dengan N. Nah, N ini tadi merupakan bilangan pembagi terbesar. Jadi N bisa diisi berapapun. Kita lanjut. Nah, ini rumus kimia dan presentasi komposisi. Ini bisa teman-teman baca sendiri gitu ya. Jadi untuk melihat di sini, misal ada rumus empiris CH2N. Nah, rumus molekulnya kita temukan C2H4. Berarti N-nya berapa? N-nya 2. Ya kan? Karena CH2 2 kali ketemunya akan ketemu C2H4. Maka massa. Nah, ini massa ini bisa teman-teman lihat dari tabel periodik di bagian AR-nya atau nomor atomnya. Nomor atom dari C itu 12, nomor atom dari H sebenarnya 1 ya. Kenapa di sini tertulis 2? Karena di sini CH2 di rumus empiris hanya ada 2. Itu makanya ketika dijumlahkan rumus empirisnya CH2 12 ditambah 2 14. Nah, untuk persentase massanya kalau dari karbon sendiri berarti 12 per 14 dikali 100%. Berarti dia 85% sendiri. Sedangkan untuk hidrogen 2 per 14. Kenapa 14? 14 ini massa total daripada 2 atom yang ada di CH2 ini. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ini pembahasan atau contoh soal yang di materi tadi. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Ustaz coba persingkat gitu ya penjelasannya. Akan Ustaz jelaskan bagian-bagian materi yang susah. Nah, selanjutnya menuliskan persamaan kimia yang balance. Nah, di sini nih teman-teman perlu amati juga untuk memberikan atau menuliskan angka koefisien ya yang bisa menyetarakan. Jadi untuk penyetaraan kimia teman-teman bisa lihat di contoh soal. Nah, ini nih, setengah. Terus di sini 1,5. Nah, di sini 1. Nah, kita mencoba menghilangkan penyebutnya yang ada di bawah. Maka dari itu kita kalikan 2 semua, akhirnya kita temukan persamaan seperti ini. Teman-teman nanti coba pahami sendiri ya. Itu kita besok jelaskan. Nah, ini contoh soal yang lain, teman-teman bisa cari caranya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa paham ini. Kita lanjut ke hubungan antara massa dalam reaksi kimia gitu. Massa dalam reaksi kimia ini merupakan bentuk daripada perubahan molekul gitu. Teman-teman coba ingat lagi rumus-rumus konsep molnya. Untuk mencari mol itu sama dengan rumusnya massa per mr atau m per mr. Maka ketika kita disuruh mencari mr daripada 2 molekul CH4, nah berarti kita cari m-nya dari rumus m per mr, mol sama dengan massa per mr. Nah,
kita cari M-nya. Karena di sini kita lagi bahas hubungan massa sih. Makanya kita cari M-nya, caranya gimana? M sama dengan mol kali MR. Nah, teman-teman cari MR-nya di sini, si CH4H10 berapa? Nanti dikalikan dengan 2, nanti akan ketemu 116. Gitu. Itu seterusnya seperti itu untuk pengerjaannya O2 juga, CO2 juga, H2O juga. Ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini kan teman-teman diminta untuk mencari kalsium hipoklorit, ya. Didapatkan dari reaksi NaOH, CaOH, dan Cl2. Nah, rumus persamaan kimianya reaksinya itu kayak gini. Nah, disuruh mencari berapa gram Cl dan NaOH yang bereaksi dengan 106 CaOH2. Dan berapa gram CaOCl2 yang dihasilkan. Nah, untuk mencarinya, kita cari dulu mol CaOH2. Ya. Karena di sini yang udah diketahui CaOH2 masanya, maka kita cari molnya 14,4 mol CaOH2. Ya. Lalu jika 14,4 mol CaOH2 ini bereaksi, maka akan menghasilkan mol NaOH-nya 2 kalinya. Coba kita lihat di sini, CaOH2 kan ada 1, NaCl atau NaOH ada 2 ini. Berarti kan 2 kalinya. Ketemulah ini. Terus selanjutnya Cl2 kita lihat Cl2 2 kalinya juga. Berarti ketemunya 28,8. CaOCl yang ada di sebelah kanan sebagai produk, dia hanya ada 1. Berarti dia jumlah molnya sama kayak CaOH2. Nah, setelah itu kita bisa cari masing-masing masanya. Dari rumus konsep mol, cari massa dari mol. Itu perkalian antara mol dan juga MR-nya. Gitu, teman-teman. Nah, untuk reaksi pembatas ya, teman-teman. Reaksi pembatas teman-teman bisa baca tadi di materi sebelumnya. Ustaz coba langsung jelaskan ke contoh soalnya ya. Nah, di sini tuh teman-teman diminta untuk mencari mol yang paling sedikit gitu, yang dijadikan sebagai standarnya. Nah, misal di sini Ustaz bacakan soalnya, sebanyak 1 mol KiO3 direaksikan dengan 4 mol Ki dan 6 mol HCl. Reaksinya seperti ini. Nah, apakah semua reaktan akan habis bereaksi? Kita bisa hitung ternyata. Tentukan reaktan pembatasnya atau reaktan yang paling sedikit menghasilkan sisa reaksi. Berapa gram I2 yang akan terbentuk? Nah, di sini penyelesaiannya jumlah mol tidak sama dengan jumlah koefisien. Jadi reaktannya tidak akan habis semua. Lah kok bisa tahu gimana? Karena gini teman-teman, coba lihat ya. KiO3 ya, 1 molnya direaksikan. Maka dia akan habis. Karena 1 mol ini di sini juga ada 1. Berarti 1 per 1 kan 1 habis tuh. Nah, sedangkan KI yang direaksikan dengan 4 mol KI gitu. Sebenarnya perbandingannya 5 jumlah molekulnya dalam reaksi. Tapi secara nyatanya dia hanya memiliki 4 molekul. Maka ketika dibandingkan antara kenyataan dan perhitungan akan ketemu 4 per 5. Nah, ini nih. Kita bahas di sini aja langsung. KiO, dia 1 mol yang direaksikan secara nyata, tapi dalam perhitungan hanya ada 1, maka didapatkan nilai 1. Lalu Ki saja, Ki dia direaksikan 4 mol, tapi dalam perhitungan 5. Nah, ketika dibandingkan berarti 4 per 5, nilainya 0,8. Dia paling kecil nih. HCl selanjutnya, HCl di sini 6. Sedangkan yang direaksikan secara sebenar-benarnya itu ada 6 molekul, maka 6 per 6 hasilnya 1. Nah, ketika kita temukan mana nilai perbandingan yang paling kecil, kita tentukan itu sebagai reaksi pembatas, teman-teman. Lalu dari reaksi pembatas itu kita bisa tahu mol daripada I2. Gimana kita bisa nyari I2? Ya tinggal I2 kan di sini 3. Sedangkan reaksi pembatasnya 4 per 5. Berarti cara mencarinya 3 dibagi
4 atau per 4/5. Karena kalau di matematika, cara mengerjakan nilai yang kita cari, kan kita letakkan di atas sebagai penyebut. Sedangkan yang diketahui sebagai yang kita cari itu sebagai pembilang, yang diketahui sebagai penyebut. Gitu. Nah, itu. Nanti kita bisa dapatkan perbandingan molnya, nilai mol I2 yaitu 2,4. Nah, dari mol I2 yang sudah didapatkan, kita bisa cari massa dari I2 pakai rumus konsep mol. Nanti akan didapatkan 609,6 gram. Nah, yang lain ini contoh soalnya. Ini teman-teman bisa belajar sendiri, ini hasil persentase. Nah, persentase ini membandingkan antara hasil yang nyata dengan hasil teoritis. Kayak tadi, di reaksi pembatas kan ada mol sesungguhnya yang kita reaksikan sama mol yang ada di dalam perhitungan reaksi. Nah, itu kan berbeda nih, ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, kita bisa cari hasil persentase sesungguhnya dengan cara hasil nyatanya berapa, masanya, hasil teoritisnya berapa, dikali 100%. Nanti kita dapatkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di pertemuan besok. Ya, silakan ini coba dikerjakan checkpointnya sebisa mungkin. Kalaupun hanya bisa mengerjakan di awal-awal saja atau mungkin hanya salah satu nomor ini, ya udah kerjakan salah satunya saja. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan.